Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa teman-teman sekalian. Di video kali ini kita masih membahas mengenai pajak. Namun di video kali ini kita akan lebih menitik beratkan kepada pembahasan mengenai pajak menurut syariat. Dan di pertemuan kali ini hal-hal yang akan kita bahas tentunya berkaitan dengan definisi pajak menurut syariat, ya. Akan ada beberapa pendapat para ulama yang akan kita paparkan. Kemudian nanti juga ada karakteristik pajak menurut syariat, kemudian landasan teori pajak menurut syariat, kemudian tujuan penggunaan pajak menurut syariat. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Terkait dengan definisi pajak menurut syariah, ada beberapa ulama berpendapat bahwa pajak ini sama istilahnya dengan jizyah. Ada juga yang menyamakan dengan kharaj. Namun, ketika kita melihat definisi pajak, jizyah dan kharaj, ternyata ada sisi perbedaannya. Ketika kita melihat pajak, ini objeknya adalah harta selain zakat. Kemudian yang menunaikannya adalah non-muslim dan muslim. Ketika kita melihat jizyah, jizyah ini objeknya adalah jiwa, untuk keselamatan jiwa. Dan yang menunaikannya adalah hanya orang-orang non-muslim. Kemudian jika kharaj, ini objeknya adalah tanah yang ditaklukkan, tanah taklukan. Kemudian yang menunaikannya juga adalah non-muslim saja. Nah, pada akhirnya beberapa ulama dominan berpendapat bahwa pajak ini lebih sama kepada pengertian doribah. Doribah dari kata doroba yadribu dorban, yang artinya menetapkan, membebankan, ya, seperti itu. Kemudian dari segi istilah, ya, doribah ini adalah harta yang dipungut atas dasar kewajiban. Jadi diwajibkan untuk dikeluarkan. Nah, ini lebih mirip kepada pajak, bahwa pajak ini juga wajib dikeluarkan. Kemudian yang mengeluarkan doribah ini juga orang-orang muslim. Orang-orang muslim bisa dikategorikan yang berkewajiban mengeluarkan pajak selain zakat. Nah, dari pengertian padanan kata ini, ada beberapa pendapat ulama yang memberikan pengertian secara istilah. Yang pertama dari Yusuf Qaradawi yang memberikan pengertian terkait pajak. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Kemudian di sini juga Ghazi Inayah memberikan pengertian bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai, ya, yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Kemudian di sini ada ketentuan bahwa pemerintah mengambil kewajiban atau menyuruh untuk membayar secara tunai ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta, ya, dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Kemudian ada juga pengertian dari Abdul Khadim Zalum bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada saat kondisi Baitul Mal ini kosong atau tidak ada harta atau kurang harta, seperti itu. Nah, dari ketiga pengertian ini mungkin bagi umat Islam yang paling mendekati pengertian pajak dan yang cocok untuk
menjadi definisi pajak menurut syariah adalah pengertian yang diberikan oleh Zalum. Karena di sini ada kaitannya bahwa pajak ini adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim, ya, dan untuk hanya membiayai kebutuhan-kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka saja. Kemudian di sini juga ada note bahwa pada saat kondisi Baitul Mal, ya, Baitul Mal itu adalah dana yang dimiliki pemerintah, bisa dikatakan seperti itu, dalam kondisi tidak ada uang atau kurang, gitu. Jika kita sudah sepakat bahwa pengertian dari Zalum tadi adalah pengertian yang paling mendekati definisi pajak menurut syariah, maka di sini juga harus ada beberapa prinsip penerimaan negara yang patutnya harus sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Nah, ini yang menjadi acuan bagi umat muslim dalam menunaikan pajak nantinya tentunya. Yang pertama adalah harus adanya nas, Al-Quran dan hadis yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya. Kemudian di sini juga harus adanya pemisahan sumber penerimaan kaum muslim dan non-muslim, agar nanti negara mudah dalam mengidentifikasi sumber pendapatan pajak tersebut, apakah ini dari muslim dan non-muslim, dan agar nanti pengalokasiannya juga lebih jelas. Kemudian yang ketiga adalah sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin golongan kaya sebagai pemikul beban utama. Kemudian yang keempat, adanya tuntutan kemaslahatan umum. Nah, dari beberapa prinsip ini dijelaskan bahwa memang pajak ini adalah kewajiban yang datang secara temporer, kemudian diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat. Jadi pajak ini bukan zakat, namun ditunaikan sesudah zakat, seperti itu. Kemudian harus ada unsur bahwa dalam kondisi Baitul Mal memiliki sedang dalam keadaan kosong, ya, mengalami kekosongan harta atau kekurangan dana, seperti itu. Kemudian kewajiban membayar pajak ini bisa dihapuskan ketika Baitul Mal sudah penuh atau sudah terisi uang atau hartanya kembali. Kemudian juga di sini juga ada poin penting bahwa yang wajib menunaikan pajak adalah kaum muslim yang kaya saja, dan digunakan untuk kepentingan mereka, ya, khususnya kaum muslim, ya, hanya untuk kepentingan kaum muslim saja. Karena ini sebagai bentuk jihad dari kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika pajak ini tidak ditunaikan. Jika tadi kita sudah mengetahui prinsip-prinsip penerimaan negara dalam sistem ekonomi Islam, kemudian tadi di awal kita juga sempat membahas mengenai pengertian pajak. Ketika pajak ini disamakan dengan doribah, maka pajak atau doribah ini mempunyai pengertian yaitu beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat. Nah, ketika pajak ini disamaartikan dengan istilah doribah, maka ada karakteristik pajak yang mungkin harus terpenuhi. Ada 6 karakteristik ini. Yang pertama adalah pajak atau doribah ini sifatnya temporer atau tidak bersifat kontinu. Jadi, pajak atau doribah ini dipungut dalam kondisi ketika Baitul Mal dalam kondisi tidak ada harta atau kurang harta.
Nah, ketika Baitul Mal ini sudah terisi hartanya atau uangnya, maka kewajiban penunaian pajak atau doribah ini bisa dihapuskan. Nah, ini berbeda dengan zakat ya. Zakat ini akan terus menjadi suatu hal yang diwajibkan dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah karakteristik yang kedua adalah dipungut untuk kewajiban bagi kaum muslim. Ya, ini pemungutan pajak atau doribah ini ya hanya untuk pemenuhan kebutuhan kaum muslim saja dan hanya sebatas jumlah yang diperlukan saja. Tidak boleh melebihi batas yang diperlukan. Karakteristik yang ketiga adalah dipungut dari kaum muslim. Ya. Jadi doribah atau pajak ini hanya dipungut dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab apa? Doribah ini dipungut untuk membiayai keperluan atau kebutuhan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim saja, yang tidak menjadi kewajiban bagi non-muslim. Dan yang keempat, ini doribah atau pajak ini dipungut hanya dari kaum muslim yang kaya. Ya, kaum muslim yang kaya ini bisa dikategorikan adalah kaum muslim yang memiliki kelebihan dana atau harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, sesuai dengan pandangan dalam masyarakat sekitar. Dan yang nomor 5, dipungut sesuai jumlah pembiayaan yang diperlukan. Jadi jika harta yang dikumpulkan sudah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, maka pemungutan pajak atau doribah ini bisa dihentikan. Dan tentunya tidak boleh melebihi jumlah pembiayaan yang diperlukan. Kemudian yang keenam, dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa pajak ini diperbolehkan. Ulama-ulama itu antara lain ada Abu Yusuf, kemudian Ibnul Khaldun, kemudian ada Marginani, ada Umar Chapra, ada Hasan Al-Banna, ada Ibnu Taimiyah. Nah, di sini saya mengutip satu pernyataan dari Umar Chapra dalam bukunya Islam and the Economic Challenge yang menyatakan bahwa hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin. Padahal, negeri memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela fuqaha berdasarkan hadis, pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat. Jadi di sini kurang lebih Umar Chapra berpendapat bahwa kita sebagai umat muslim selain memiliki kewajiban untuk membayar zakat, sudah selayaknya kita harus membayar pajak untuk kepentingan bersama, ya. Karena pada prinsipnya zakat ini kan dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin saja. Padahal di satu sisi negeri ini memerlukan sumber-sumber dana yang digunakan untuk alokasi selain untuk memenuhi kesejahteraan kaum miskin, ya misalnya pendidikan, kesehatan, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tidak membayar pajak, dikhawatirkan nanti justru akan membahayakan kemaslahatan umat, khususnya kemaslahatan kaum muslim. Nah, namun di satu sisi ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan pemungutan pajak ini. Salah satunya adalah Dr. Hasan Turabi dalam buku Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam. Beliau menyatakan bahwa pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Ya.
Karena itu, fuqaha khawatir jika diperbolehkannya menarik pajak ini akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. Itu alasan dari beliau. Ada beberapa alasan dari para ulama kenapa pajak itu diperbolehkan. Yang pertama, alasan dari Zalum. Beliau memberikan alasan kenapa pajak ini diperbolehkan, sebab yang pertama, anggaran belanja negara ini sangat berat dan besar. Sehingga ulil amri ini mewajibkan masyarakatnya untuk membayar pajak. Kemudian yang kedua, alasan dari Maliki adalah untuk menjaga kemaslahatan umat, ya. Jadi suatu negara lewat ulil amrinya ini memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, kesehatan. Nah, dalam hal ini pemenuhan kemaslahatan umat ini adalah wajib. Padahal, ya, kas negara ini tidak mencukupi. Dibuktikan dengan adanya hutang di suatu negara. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara ini masih banyak yang berhutang. Sehingga pajak ini menjadi wajib. Kemudian yang ketiga, ini adalah alasan dari Umar Capra. Beliau beralasan bahwa situasi negara telah berubah, maka perlu adanya pajak untuk melengkapi realitas perubahan untuk merealisasikan maqasid dalam konteks sekarang. Beliau berpendapat selain di samping kita saat ini harus melengkapi sistem pajak ini, tentunya kita perlu memikirkan bahwa sistem pajak ini harus adil, kemudian tetap harus menghasilkan, ya, dan tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, ya. Kemudian juga ada dorongan untuk tabungan dan investasi, ya, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan negara Islam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif. Jika di sini kita mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan pajak, maka bisa dikatakan bahwa saat ini pajak itu merupakan suatu kewajiban bagi warga negara. Dengan alasan bahwa dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul suatu kemudorotan. Nah, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi atau harus adanya syarat-syarat berikut ini. Bahwa yang pertama, penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien. Kemudian yang kedua, pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya. Nah, di sini juga terdapat sistem perpajakan yang adil. Nah, sistem perpajakan yang adil ini tentunya juga harus dilaksanakan oleh negara dalam hal pemungutan dan pendistribusian pajak. Sistem perpajakan yang adil ini menurut para ulama jika memenuhi 3 kriteria, antara lain yang pertama, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid. Kemudian yang kedua, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan mendistribusikan secara merata. Kemudian yang ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Berikut ini adalah link quiz dan password. Jika dari penjelasan ini sudah jelas, silahkan langsung dikerjakan.
Landasan teori pajak menurut syariah. Sumber-sumber pendapatan Baitul Mal dalam khilafah Islam yang telah ditetapkan syariat sebenarnya sudah cukup untuk membiayai pengaturan dan pemeliharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Karena itu sebetulnya tidak perlu lagi ada kewajiban pajak secara langsung maupun tidak langsung. Dan syariat Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang yang dibebankan lewat Baitul Mal ini. Namun ketika Baitul Mal ini tidak dapat atau tidak terdapat harta atau kurang, sementara sumbangan secara sukarela ya dari kaum muslim atas inisiatif mereka belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaannya menjadi kewajiban seluruh kaum muslim. Hal ini karena Allah telah mewajibkan yang demikian, sebab tidak adanya pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang itu akan menyebabkan bahaya bagi kaum muslim sendiri. Seperti sabda Rasulullah, la darara wa la dirara, yaitu tidak boleh melakukan suatu hal yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi Allah telah mewajibkan kepada suatu negara dan umat untuk menghilangkan bahaya, ya, suatu bahaya dari kaum muslim. Memang dalam Islam ini tidak ada kewajiban harta atas harta selain zakat. Namun apabila zakat ini telah diselesaikan, kemudian sesudah itu datang suatu keperluan yang mendesak, maka tentunya hal-hal seperti pajak ini diharapkan ditunaikan untuk menjaga kemaslahatan kaum muslim. Dari landasan teori pajak menurut Islam dapat disimpulkan bahwa pembolehan pajak ini jika yang pertama pajak dipungut setelah ditunaikannya zakat. Kemudian yang kedua, pajak bukan karena harta, melainkan karena ada kebutuhan mendesak dan dalam kondisi ketika Baitul Mal ini kosong atau kekurangan dana. Kemudian yang ketiga, ada beban-beban selain zakat yang memang sudah dibebankan Allah atas kaum muslim. Kemudian yang keempat, pajak hanya dibebankan kepada pihak yang kaya saja. Kemudian yang kelima, pemberlakuan pajak ini adalah situasional atau tidak terus-menerus. Jadi ia bisa dihapuskan ketika kondisi Baitul Mal ini sudah terdapat dana. Tujuan penggunaan pajak menurut syariat. Menurut syariat, tujuan penggunaan pajak ini untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara yang memang kaum muslim diwajibkan pada saat Baitul Mal kosong. Di sini terdapat dua ketentuan yang harus terpenuhi, bahwa memang membayar zakat ini adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslim, ya. Kemudian yang kedua, dalam kondisi di mana kas negara dalam keadaan kosong. Nah, artinya jika uang pajak ini digunakan untuk tujuan lain yang bukan merupakan kewajiban seorang muslim, maka tentunya akan menyalahi syariat. Karena ini di luar dari kerelaan si pembayar pajak. Nah, pengeluaran-pengeluaran apa saja yang bisa dibiayai oleh pajak ini? Menurut Zalum ada 6 pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak, yaitu yang pertama pembiayaan untuk jihad. Kemudian pembiayaan untuk jihad ini adalah pembiayaan yang berkaitan dengan pembentukan pelatihan pasukan, kemudian mungkin juga pengadaan senjata seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah industri militer dan industri pendukungnya.
Kemudian yang ketiga, pembiayaan untuk orang fakir, miskin, dan ibnu sabil. Kemudian yang keempat, pembiayaan untuk tentara, guru, hakim, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang kelima, pembiayaan pengadaan fasilitas umum ya seperti rumah sakit, jalan, ya gedung-gedung, misalnya sekolah, seperti itu. Kemudian yang keenam, ini pembiayaan untuk penanggulangan bencana. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan pajak menurut syariat kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas, nanti kita akan diskusikan di forum WhatsApp group kita. Tetap semangat belajar, teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.